Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Seburuk-buruk umat itu ada di akhir zaman. Nah, kan kontradiktif tuh dengan misinya Imam Zaman tadi kan, Al-Mahdi. Nah, kalau mestinya ya semakin hebat dong, karena akan menuntaskan tugas yang spektakuler, yang sangat berat. Begini, yang saya tahu begini, Mas. Semakin lama keburukan itu pasti semakin canggih, tapi kebaikan juga semakin lama juga semakin canggih. Istilahnya begini, kesempurnaan itu pasti di belakang, besok gitu loh maksudnya. Kesempurnaan itu selalu ada di proses-proses akhir. Kesempurnaan itu tidak pernah di depan. Ya, itu maksudnya bagi makhluk ya, karena makhluk ini kan fana. Fana itu maksudnya berubah, berproses gitu. Ya. Nah, kalau kaidah tadi bahwa kesempurnaan itu di akhir, bukan di awal. Jangan lupa itu. Kalau kita hanya menyoroti keburukan, ya memang keburukan yang hebat itu selalu yang di akhir. Kalau keburukan yang di awal-awal itu ya keburukan, tapi kalau dibandingkan dengan keburukan yang di akhir ya jauh sekali perbandingan kelas keburukannya. Ya memang begitu. Jadi seburuk-buruk kalau saya nggak nyebutnya umat ya, karena umat itu mesti baik menurut saya. Seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk masyarakat itu ya pasti yang di akhir. Namun juga sebaik-baik manusia, sebaik-baik masyarakat pasti juga yang di akhir. Kenapa? Karena memang sesuatu proses semakin bermutu itu pasti di akhir, bukan di depan. Meskipun saya lama diajari bahwa generasi yang terbaik itu generasi sahabat. Setelah itu tabi'in. Jadi tabi'in itu tidak lebih baik dari sahabat. Kemudian ada tabi'in. Berarti tabi'in itu lebih buruk dari tabi'in, lebih buruk dari sahabat. Loh, ya berarti semakin hancur dong kebaikan. Semakin hancur dong kejayaan umat Islam, gitu kan. Maka tidak akan mungkin ada kesempurnaan nanti, gitu kan. Padahal kajian tentang bahwa Islam itu akan sempurna, ya. Islam itu maksud saya bukan identitas agama loh ya. Tapi Islam itu adalah termanifestasikannya kebenaran karena masyarakat taslim kepada Allah, tunduk kepada kebenaran. Ya, jadi yang saya maksud Islam di sini bukan identitas. Saya tidak lagi mau terjebak kepada identitas, ya. Karena begitu identitas bagus, tapi kalau dalamnya busuk ya, gitu, casingnya bagus, tapi chipnya mati. Jadi jangan lagi terjebak dengan identitas, tapi substansinya, ya. Bahwa begitu banyak kajian baik dari ayat, baik dari hadis itu bahwa kesempurnaan masyarakat itu nanti, bukan kemarin, bukan sekarang, tapi nanti. Ya, jadi masih berproses ke sana. Ya, saya kira mudah deh menerima logika seperti itu kan. Ya toh? Proses belajar ya, kalau mau jadi S1 ya nanti, sekarang ya harus SD dulu, SMP. Mau jadi profesor ya nanti, bukan sekarang gitu ya. Nah, kalau masalah teoritis
itu dinyatakan bahwa konsep Islam ya yang dari wahyu Tuhan itu sudah sempurna, dan konsep Islam itu dimulai sejak Adam. Jadi semua agama itu idealnya itu semua namanya adalah Islam. Apa maksudnya Islam? Islam itu orang yang patuh kepada Tuhan, ajaran kepatuhan kepada Tuhan, itulah Islam, gitu kan. Nah, tapi kemudian karena ada dinamika sejarah, kemudian muncul ada agama Nasrani, ada agama Yahudi misalnya, toh. Nah, itu kan nama-nama dari hasil dinamika sosial itu, gitu kan. Kalau nama agama yang dari Tuhan ya sejak awal ya namanya agama Tauhid atau agama Islam. Maksudnya apa sih agama Islam itu? Agama yang mengajarkan taslim kepada Tuhan. Tapi sekarang kan sudah beradu tentang identitas kan. Ini identitasnya Nasrani, Yahudi, Islam. Yahudi itu dari Yahuda, kemudian Nasrani itu dari Nazaret. Mestinya kalau mau pakai nama-nama yang hasil dinamika sosial itu, mestinya agama yang dibawa Muhammad itu namanya agama Muhammadi, bukan agama Islam, gitu kan. Jadi agama Islam itu agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ya enggak lah, disempurnakan oleh beliau konsepnya ya. Tapi ajaran agama Islam itu sudah sejak Adam itu ya ajaran Islam. Jangan terjebak ke identitas, makanya gitu loh. Nah, Islam yang bukan identitas itu ya, substansi-substansi keislaman itu akan secara praktis termanifest ke masyarakat, membumi itu nanti kesempurnaannya. Teorinya sudah sempurna, sudah, prakteknya belum. Nah, yang bertugas untuk menyempurnakan Islam secara praktis itu imam zaman yang terakhir, namanya Imam Mahdi. Itu nanti akan dibantu sama ragilnya Ali Muhammad, namanya Al-Masih. Itu yang saya tangkap seperti itu. Nah, jadi jangan lupa bahwa keburukan semakin hebat. Dan jangan lupa kebenaran juga semakin hebat. Jangan lupa itu. Meskipun saya lama diajari seperti tadi, sampai begini misalnya, kalau ada orang yang misalnya mengkomentari fatwanya Imam Syafi'i, misalnya begitu. Ada kalimat, nah itu kalau generasi sesepuh saya masih sering saya dapati, tapi semakin kesini semakin hilang itu. Kalimatnya begini, memang ada orang sekarang yang sekelas Imam Syafi'i, ya gitu kan. Jadi mindset berpikirnya itu terbentuknya bahwa orang semakin kesini ya pasti semakin buruk, gitulah. Jadi nggak mungkin lah ada orang yang bisa lebih hebat dari Imam Syafi'i, ya misalnya begitu. Nah, mindset itu terbentuk sudah, yang saya dapati sangat kental di generasi di atas saya. Saya masih sering mendapati kalimat seperti itu. Orang baik itu ya orang-orang dulu. Nah, nanti ada istilah orang salaf, gitu kan. Kalau dengan pola berpikir seperti itu, berarti tidak akan mungkin janji Tuhan bahwa nanti akan dirasakan kebenaran, dirasakan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan. Tidak akan mungkin kalau pola mindset berpikirnya begitu. Semakin kesini semakin hancur, semakin kesini semakin kacau. Ya, saya dulu lama ada di kehidupan pemikiran yang seperti itu. Namun akhirnya komplain keluar gitu ya, kritis keluar, dan saya merubah pola pikir yang seperti itu. Pola pikir saya sekarang adalah kesempurnaan itu selalu ada di akhir, bukan di awal. Ada di nanti, bukan dulu. Ya. Nah, jadi manusia yang baik itu akan semakin baik, luar biasa baiknya. Sebagaimana orang yang buruk
ya, semakin menggenerasi semakin akhir, buruknya juga akan menjadi luar biasa. Ya begitulah. Kalau kita melihat mayoritas, ya memang karena keburukan itu selalu ada di mayoritas. Kalau orang baik itu pasti bukan mayoritas, pasti spesial dia. Ya. Thomas Edison itu mesti spesial. Kalau Thomas Edison itu seperti orang kebanyakan, nggak pernah ada lampu bolam itu. Itu orang spesial, orang yang tidak umum. Nah, orang yang bermutu selalu tidak umum. Ya, orang-orang yang kreator, orang-orang yang visioner, ya, inovator itu pasti kelasnya di atas rata-rata. Jadi bukan kelas umum. Nah, kalau kita lihat keumuman, ya sudah isinya buruk, hampir rata buruk. Karena memang keburukan itu ada di keumuman. Tingkat umum itu pasti rendah, ya toh? Yang banyak itu pasti rendah. Udah apa aja lah. Panen apapun pada saat panen mesti murah. Ya, ustadznya banyak, akhirnya ustadznya rendah nilainya. Yang gak ustadz juga ikut-ikut menduduki kursi ustadz. Akhirnya ustadz diremehkan. Kenapa? Nilainya akhirnya rendah. Kenapa? Udah menjadi umum. Nggak ada spesifikasi spesial lagi. Ya contohnya seperti itulah. Siapa komunitas pelajar yang paling banyak? Mesti SD, ya kan? Tingkat rendah kan? Semakin SMP semakin sedikit, semakin SMA semakin sedikit, semakin S1 semakin sedikit, semakin S2 semakin sedikit, S3 semakin sedikit, profesor semakin sedikit. Jadi semakin bermutu pasti semakin sedikit. Dan yang paling sedikit adalah satu yang tidak berbilang. Itulah kesempurnaan namanya, Tuhan. Maka tidak ada selainnya. Ya begitulah kira-kira. Nah jadi maksud saya mungkin ini kalau saya terapkan pada diri saya harus merubah mindset berpikir bahwa semakin generasi semakin kesini itu semakin buruk. Generasi yang paling baik generasi sahabat. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa melampaui kebaikannya sahabat. Cara berpikir ini yang harus saya rubah. Loh, tidak. Sangat terbuka kemungkinan seseorang yang dia bisa mempunyai prestasi kebaikan melebihi sahabat. Kenapa? Karena kesempurnaan selalu di belakang, bukan di depan. Itu ya. Kita bicara soal generasi, ya. Karena yang diajarkan ke saya generasi terbaik sahabat, kemudian tabiin, kemudian tabiin, kemudian sampai kepada mutaakhirin. Ya tambah jombret, kapan sempurnanya? Kalau cara berpikir itu dipakai. Tapi itu yang terjadi di masyarakat. Coba cek diri Anda sendiri. Kan sudah terbentuk seperti itu. Kalau saya tidak salah. Karena saya juga lama di situ. Diberi doktrin mindset berpikir yang seperti itu. Orang sekarang kok mau melampaui sahabat? Ya nggak mungkin. Masa orang sekarang bisa melampaui Imam Syafi'i? Orang sekarang udah terlalu kotor. Ya itu di keumuman, Mas. Tapi ada di satu komunitas spesial, itu yang kebaikannya, kebenarannya, mutunya semakin semakin tergembleng ya. Tapi tadi itu komunitas khusus dan tadi bukan kebanyakan. Akan semakin bermutu, generasinya semakin bermutu, gitu kan? Banyak tuh juga riwayat tentang itu, bahwa diriwayatkan nanti ada satu kaum yang dia jauh dariku, tidak pernah melihat aku, tidak pernah bertemu dengan aku, gitu ya. Tapi dia dengan keimanannya mampu meraih ilmu-ilmu di bintang suraya, ya gitu kan? Oh banyak sekali kajian-kajian tentang itu, bahwa kesempurnaan itu di belakang, bukan dulu tapi nanti. Nah, kebaikan juga semakin bermutu, kejahatan juga semakin hebat. Ya, begitulah. Nah, di kelompoknya, di bawah asuhan, di bawah
keimamahan Al-Mahdi, itu yang bermutu itu. Dan luar biasanya, tidak mungkin siapapun bisa masuk ke sistem itu kecuali dengan standar kesucian yang sangat tinggi. Kalau orang masih mudah berbohong, orang masih mudah pelin-pelan, orang masih suka khawatir, orang masih suka ego, masih suka gundah, gulana, galau, ya pasti tidak memenuhi syarat lah untuk menjadi komunitas itu. Karena ini komunitas yang sangat diandalkan nantinya untuk bisa membumikan kebenaran, membumikan keadilan, dan meratakan kesejahteraan. Orang-orang seperti saya yang masih suka ego, ya gak bakalan bisa melaksanakan tugas yang seperti itu. Nah, sekarang ini sedang diproses oleh sang imam dalam strategi ghaibahnya, sehingga tidak pernah bisa dicuri informasinya oleh siapapun. Begitu orang mau mencuri, dia masuk, syaratnya masuknya adalah kesucian. Nah, begitu ada orang yang bisa menyusup masuk, ya berarti dia akan jadi tentaranya juga. Dan dia tidak mungkin berkhianat, karena basic untuk bisa masuk itu adalah kesucian kepribadian, bukan identitas, maaf. Ya, jadi yang bisa menjadi umatnya Imam Zaman, Imam Mahdi itu hanya orang Islam, enggak. Dalam makna identitas loh ya. Tapi yang bisa masuk ke situ adalah orang-orang yang mensucikan diri, yang dia taslim kepada Tuhan, Tuhannya. Mungkin tuh konsep Tuhannya beda dengan kita, ya nggak apa-apa, kapasitasnya bisa berbeda-beda. Tapi intinya bukan karena identitas. Seseorang bisa masuk dalam sistem rekrutmen ghaibahnya Imam Mahdi untuk melaksanakan tugas yang super spektakuler, untuk membumikan kebenaran, membumikan keadilan, membumikan kesejahteraan. Itu tidak bisa ditawar-tawar dengan main-main. Kalau masih ada unsur ego, pasti tidak mungkin bisa masuk sistem itu. Kenapa? Sistem itu tidak boleh gagal. 1% pun nggak boleh ada kemungkinan kegagalan. Nah, itu yang saya pahami seperti itu. Itu tentang tadi ya, seburuk-buruk umat itu di akhir zaman. Iya, tapi sebaik-baik umat juga di akhir zaman juga, bos.